teman-teman. Selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry pada hari Minggu 19 Juli 2020 dengan tema Beritakan Injil karena kamu terima keselamatan kekal. Nah, berikut ini paduan ibadahnya ya teman-teman. Yang pertama, terima kasih ya untuk Papa dan Mama karena sudah menemani adik-adik beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Oh iya, sekarang JJ mau umumin pemenang ayat hafalan minggu lalu nih. Pemenang ayat hafalan minggu lalu tanggal 12 Juli 2020 adalah Nama saya Sero, aku dari GBI Cilincing Plaza. Ini ayat hafalannya 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Halo, nama saya Sofi dari Gereja GBI Cilincing Plaza. Saya mau ayat hafalan 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah segala kesabaran dan pengajaran. Terima kasih. buat teman-teman yang mau jadi pemenang juga, kita ikutin ibadah ini sampai selesai ya. Terus hafalin deh hafalan, terus kirim deh. Mungkin aja jadi pemenang. Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Shalom teman-teman. Mari kita sama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dah. Shalom adik-adik.
Karena percaya pasti adik-adik di rumah semua bersuka cita menantikan ibadah kita pagi hari ini. Karena mau lihat dong anak-anak yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Yang bersuka cita sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oke, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita mau berdoa. Adik-adik yang udah siap mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh lipat tangannya yang rapi, duduk yang manis, siapkan hatimu, kita mau berdoa. Ya, siap? Yang udah lipat tangannya, ikutin karena berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami semua mau ibadah, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan Yesus terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama bilang, amin. Nah adik-adik yang udah siap beribadah, yuk kan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Tapi kan aku di rumah Kak, masa berdiri? Kan kita beribadah, semuanya pasti bersuka cita. Yuk yang mau bersuka cita bangkit berdiri semuanya, ikutin Kak Ana menari, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Yang udah siap, Kak Ana mau tanya dulu ya. Pasukan, siap? Yes, yes, yes. Kita tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Sekali lagi. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagi ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yang bersuka cita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kenapa kita bersuka cita? Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita. Amin. Masih siap memuji Tuhan, menari buat Tuhan Yesus? Yang siap lambaikan tangannya. Kalau di sebelahnya ada kakak, adiknya, kasih tos sama mereka. Aku siap memuji Tuhan. Aku siap menyembah Tuhan. Siap-siap. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
dengan mencintai Tuhan dalam hidupnya, pasti Tuhan tahu rancangan yang besar dalam hidupnya, harapan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju lambaikan tangan bersama Kana. Yuk kita mau masuk dalam penyembahan adik-adik. Siapkan hati kita menyembah Tuhan. Waktunya adik-adik duduk lagi. Duduk yang manis, siapkan hatimu. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik supaya kita fokus, kita konsentrasi. Karena ajak adik-adik tutup matamu. Yang udah siap, sama-sama yuk kita menyanyi lagu ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi sama-sama kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yuk adik-adik, engkau yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, mulai naikkan syukurmu buat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur.
kasih setiamu dalam hidupku selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kau yang sudah bersyukur angkat tanganmu. Kita mau berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, menari-nari buat Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, supaya kami semua mendapat pengurapan, supaya mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak yang mengajar dan kami semua. Kami siap dengarkan firman Tuhan dan kami bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semuanya bilang amin. Yang siap tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini dengan Kak Lia. Hari ini kita tetap memberitakan tentang Injil Tuhan. Kita tetap mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik, hari ini temanya firman Tuhan yaitu tentang perempuan Samaria. Kita mau belajar dari perempuan Samaria ini untuk memberitakan Injil, karena saat kamu memberitakan Injil, kamu akan terima keselamatan kekal. Apa maksudnya keselamatan kekal? Artinya kamu ditebus dari dosa-dosa kamu dan kamu menerima keselamatan kekal dan kita bisa masuk surga. Siapa yang rindu mau masuk surga? Saya. Wah, Kak Lia juga mau masuk surga. Kak Lia juga mau terima keselamatan kekal. Nah, hari ini cerita Alkitabnya diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Nah, adik-adik mau dengar firman Tuhan hari ini? Semuanya duduk yang manis ya. Coba telinganya dipasang yang baik. Kita duduk yang manis. Kita mau dengarkan drama singkat percakapan antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Ayo, semuanya duduk yang manis ya. Kita dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun bukan Tuhan Yesus sendiri yang membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia melintasi daerah Samaria dan sampailah ia ke sebuah kota yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan sangat jauh. Lalu dia duduk di pinggir sumur itu karena hari begitu terik sekali. Kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Maukah engkau memberikan aku minum air? Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Jika kamu tahu kemurahan hati Allah dan siapa aku, kamu akan meminta air minum daripadaku, dan aku akan memberimu air hidup. Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tuhan, berikanlah aku air itu
supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Aku tidak mempunyai suami. Tepat sekali, engkau memang tidak memiliki suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang bersamamu sekarang bukanlah suamimu. Kau berkata benar. Tuan, aku rasa engkau adalah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi engkau berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Percayalah padaku, bahwa saatnya akan tiba, engkau akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kendaki, Tuhan?" Atau, "Apa yang kau percakapkan dengan dia, Tuhan?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, Mari, lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Nah, adik-adik, setelah perempuan Samaria itu mengajak teman-temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka mendengar sendiri berita tentang Tuhan Yesus, dan mereka merasa tertarik dengan khotbah dari Tuhan Yesus karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Mereka percaya mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan mereka menerima keselamatan kekal. Artinya apa tadi? Keselamatan yang kita selama-lamanya kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, segala hukuman yang mestinya kita tanggung, tapi sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, saat kalian memberitakan firman, percayalah bahwa kalian akan menerima keselamatan kekal, keselamatan dari Tuhan Yesus yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa adik-adik. Semua dosa-dosa kita Tuhan hapuskan. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke surga. Siapa yang rindu mau masuk ke surga? Ya, kalian juga rindu sekali. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan masuk ke surga. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jadi, tetaplah beritakan Injil, karena kamu akan menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita tutup dengan doa. Lipat tangan adik-adik, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari perempuan Samaria ini Tuhan. Dia memberitakan Tuhan Yesus kepada teman-temannya dan teman-temannya menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Aku mau juga Tuhan memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-temanku supaya mereka menerima Tuhan, mereka menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Mari tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya terdapat di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Coba kita ulangi sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, adik-adik, jangan lupa kirim video kalian membaca ayat hafalan ini ke nomor WA 0815 4337 5589. Sebutkan nama kalian dan asal gereja kalian. Ada 2 hadiah menarik buat 2 orang pemenang. Ayo adik-adik, buruan kirim video kalian ya. Ditunggu paling lambat hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, ada baiknya kita siapkan hati kita mau berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan, dan sekarang kami ingin berdoa untuk Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia, Engkau berkati lebih lagi Tuhan, atas pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan, presiden, wakil presiden, gubernur, dan bawahannya Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan, dan Engkau juga kiranya menghapus virus corona Tuhan, agar kami dapat berkumpul kembali dan berdoa sama-sama Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat gereja GBI Jalan Gatot Subroto dengan Gembala Sidang Pak Pendeta Niko Notora Harjo, dan Kau juga berkati GBI CK9 dengan Gembala Pendeta Sony Waplau, dan Kau juga berkati Pak Pendeta Isang Ciputra Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan, dan para orang tua Tuhan yang sedang menonton acara kami hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan untuk bungkus keluarga-keluarga Tuhan. Dan Engkau juga berkati para kakak-kakak yang bekerja Tuhan hari ini, yang bertugas untuk melayani Tuhan, agar semuanya menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari adik-adik yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan siapkan hati kalian untuk terima berkat Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat hidupmu terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati.